Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asam nukleat. Nah, seperti yang kita ketahui, asam nukleat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada DNA, yang kedua adalah RNA. Pertama kita akan bahas dulu mengenai struktur dari DNA. Nah, sebelum kita bahas DNA lebih dalam lagi, sebaiknya kita tahu dulu lokasi DNA di dalam sel itu di bagian apa ya. Jadi sel tubuh kita itu tersusun atas membran sel, sitoplasma, organel-organel sel, dan inti sel. Nah, kromosom itu ada di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom ini jika diuraikan itu mengandung nukleosom. Nukleosom ini merupakan gabungan antara protein dan DNA. Nah, jadi sekarang kita tahu kalau lokasi DNA di dalam sel itu berada di dalam inti sel. Nah, selain di dalam inti sel, ternyata DNA itu juga ditemukan di beberapa organel sel. Contohnya adalah mitokondria. Jadi, di dalam mitokondria itu dapat kita temukan DNA mitokondria. Nah, selain di mitokondria, pada tumbuhan itu juga ada organel yang memiliki DNA, yaitu kloroplas. Ya, jadi lokasi dari DNA di dalam sel itu ada di mana? Ada di dalam inti sel. Nah, selain di dalam inti sel, ada beberapa organel juga yang memiliki DNA, yaitu mitokondria dan juga kloroplas. Jadi, DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Menurut teori Watson dan Crick, jadi Watson dan Crick ini merupakan peneliti yang meneliti tentang DNA pada saat itu. Jadi menjelaskan bahwa DNA itu memiliki bentuk spiral ganda berpilin atau istilah lainnya adalah double helix. Di gambar sebelah kanan kita bisa lihat ya, kalau itu adalah bentuk atau struktur dari DNA. Jadi tersusun atas dua pita yang saling berpilin. Nah, ukurannya dalam satu spiral, satu pilinannya adalah 34 Armstrong ya. Kemudian untuk penyusunnya DNA itu tersusun atas gula pentosa, asam fosfat, dan juga basa nitrogen. Kita bisa lihat ya, yang menyusun bagian ibu tangganya itu tersusun atas fosfat dan gula, sedangkan yang menyusun anak tangga itu adalah basa-basa nitrogennya. Nah, ini jika kita ibaratkan DNA itu sebagai tangga ya. Diingat-ingat, yang menyusun bagian ibu tangganya adalah fosfat dan gula, sedangkan yang menyusun anak tangganya itu adalah basa nitrogen. Nah, ini adalah gambar struktur dari DNA. Jadi DNA itu tersusun atas gula, kemudian fosfat, dan juga basa-basa nitrogen. Untuk gula, penyusun dari DNA itu adalah gula pentosa yang memiliki bentuk segi 5. Kemudian dia juga terangkai pada fosfat. Selain fosfat, gula ini juga terangkai pada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen penyusun dari DNA itu ada 4 macam. Ada adenin, ada timin, ada guanin, dan ada sitosin. Adenin akan selalu berpasangan dengan timin, begitu juga sebaliknya. Sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin, begitu juga sebaliknya. Ikatan antara adenin dengan timin itu terikat dua lengan ya, sedangkan ikatan antara sitosin dengan guanin itu terikatnya dengan 3 lengan. Ikatan antara adenin timin dan guanin sitosin ini merupakan ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan sitosin dan guanin, ikatan hidrogennya lebih kuat karena dia
memiliki 3 lengan, sedangkan ikatan adenin dengan timin itu ikatannya lebih lemah. Sehingga ketika diberi perlakuan, misalnya diberi panas yang tinggi, maka ikatan antara adenin dengan timin itu akan lebih cepat putus dibandingkan dengan ikatan guanin dan sitosin. Nukleotida merupakan satuan dasar atau monomer dari DNA. Nukleotida ini tersusun atas satu gula pentosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Gabungan dari nukleotida ini nantinya akan bergabung menjadi polinukleotida. Ingat, DNA merupakan gabungan dari beberapa nukleotida yang nantinya akan bergabung menjadi polinukleotida. Selain DNA, nukleotida ini juga merupakan monomer dari RNA. Jadi, monomer atau satuan DNA dengan RNA itu sama, yaitu nukleotida. Sekarang akan kita bahas mengenai gugus gula penyusun dari DNA. Gula penyusun DNA itu merupakan gula pentosa. Disebut sebagai gula pentosa karena tersusun atas 5 atom C, C1, C2, C3, C4, dan C5. C1 sampai dengan C4 bersama dengan atom O akan membentuk struktur cincin segi 5, sedangkan atom C5 berada di luar cincin. Nah, gula penyusun dari DNA itu disebut sebagai gula deoksiribosa. Disebut gula deoksiribosa karena pada atom C2-nya kehilangan gugus hidroksilnya. Jadi, atom C ini kehilangan O-nya sehingga disebut sebagai deoksi, kehilangan atom O. Jadi, atom C2 pada DNA itu tidak memiliki gugus hidroksil sehingga gulanya disebut gula deoksiribosa. Nah, masing-masing atom C ini nantinya akan saling berikatan. Untuk atom C1 nanti akan berikatan dengan basa nitrogen. Hanya salah satu basa nitrogen saja yang bisa terikat pada atom C1. Tidak bisa empat-empatnya ya. Entah itu adenin saja atau guanin saja atau sitosin saja atau timin saja. Sedangkan C2 ini sifatnya yang menunjukkan spesifitas, apakah itu DNA atau RNA. Kalau DNA ditandai dengan atom C2-nya tidak memiliki gugus hidroksil. Nah, untuk atom C3 nanti dia akan berikatan dengan nukleotida yang lainnya. Sedangkan atom C4 ini nantinya berfungsi untuk mengikat atom C5. Nah, C5 ini nantinya akan mengikat gugus fosfat. Basa nitrogen. Jadi penyusun basa nitrogen dari DNA itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada basa purin dan ada basa pirimidin. Basa purin itu tersusun atas adenin dan guanin. Basa pirimidin itu terdiri atas sitosin dan timin. Prinsipnya adalah basa purin itu akan selalu berpasangan dengan basa pirimidin, di mana adenin akan selalu berpasangan dengan timin dan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Karena sifat yang selalu ingin berpasangan inilah yang menyebabkan pita DNA itu selalu berpasangan atau ada 2 untai. Pasangan antara basa purin dan basa pirimidin itu diikat oleh ikatan hidrogen. Ingat, ikatan antara adenin dengan timin, ikatan hidrogennya ada 2 lengan, sedangkan ikatan antara guanin dan sitosin, ikatan hidrogennya ada 3 lengan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fosfat penyusun dari DNA. Sebelum ketambahan fosfat, gabungan antara gula pentosa dengan salah satu basa nitrogen itu disebut sebagai nukleosida. Nah, jika nukleosida ini diberi tambahan fosfat, maka disebut sebagai nukleotida.
Nah, fosfat yang melekat pada nukleotida itu ada 3 macam. Ada fosfat dengan gugus alfa, beta, dan gamma. Yang melekat langsung pada atom C5 dari gula pentosa itu adalah gugus alfa dari fosfat. Ketika nantinya akan berikatan dengan nukleotida yang lain, maka gugus beta dan gugus gamma itu harus dilepaskan. Yang tersisa hanyalah gugus alfa yang nantinya akan melekat pada atom C nukleotida yang lain. Nah, penamaan dari nukleotida itu juga berdasarkan jumlah gugus fosfat yang melekat. Kalau dia yang melekat hanya ada satu gugus fosfat, yaitu gugus alfa saja, maka disebut nukleotida monofosfat. Kalau yang melekat ada 2 gugus fosfat, yaitu alfa dan beta, maka disebut nukleotida difosfat. Kalau yang melekat itu ada 3 gugus fosfat, yaitu alfa, beta, dan gamma, maka disebut nukleotida trifosfat. Polinukleotida. Jadi polinukleotida merupakan gabungan dari beberapa nukleotida yang membentuk satu ikatan rantai yang panjang. Ingat bahwa monomer dari DNA itu adalah nukleotida. Jadi gabungan dari nukleotida ini akan bergabung menjadi rantai yang panjang disebut sebagai polinukleotida. Karena inilah DNA itu merupakan suatu polimer. Nah, gabungan antara 2 nukleotida itu terus melibatkan 1 gugus fosfat dan 2 gula pentosa. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk terjadinya polinukleotida itu minimal tersusun atas gabungan 2 nukleotida. Yang terlibat itu adalah 2 gugus gula dan 1 gugus fosfat. Nah, ini di gambar bisa kita lihat ya, ketika akan terbentuk ikatan polinukleotida, maka nukleotida yang pertama harus membuang gugus hidroksil pada atom C3-nya. Sedangkan nukleotida yang kedua, maka gugus fosfat yang melekat pada atom C5 itu nanti akan melekat pada atom C3 nukleotida yang pertama. Nah, sehingga terbentuklah ikatan atom C3 pada nukleotida pertama dengan fosfat yang melekat pada atom C5 nukleotida yang kedua. Nah, ikatan ini disebut ikatan 3,5 fosfodiester atau biasa disingkat sebagai ikatan fosfodiester. Jadi, yang menggabungkan antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain itu adalah ikatan fosfodiester. Nah, dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan ada 7 sifat pita ganda DNA. Yang pertama, 2 rantai polinukleotida DNA itu saling melilit mengitari sumbu imajiner. Jadi seolah-olah di bagian tengah pita ini ada sumbu imajiner dan 2 pita DNA itu saling melilit mengitari. Nah, yang kedua, sifatnya 2 rantai tersebut tersusun antiparalel, di mana ujung satu dimulai dari ujung 5 dan pita lainnya dimulai dari ujung 3. Selanjutnya, basa-basa nitrogen ini tersusun rata ya, satu sama lain, mendatar dan tegak lurus terhadap sumbu. Dia juga tegak lurus terhadap ibu-ibu tangganya ya. Jadi basa nitrogen ini tersusun mendatar, tegak lurus terhadap sumbu imajiner dan juga tegak lurus terhadap ibu tangga. Ibu tangganya tersusun atas fosfat dan gula deoksiribosa. Selanjutnya, sifat yang keempat, basa nitrogen ini dari rantai berhadapan membentuk pasangan sebagai
akibat adanya ikatan hidrogen. Jadi antara basa purin dan pirimidin itu saling berpasangan, terikat satu yang sama lainnya dengan bantuan ikatan kovalen, di mana adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Adenin dengan timin pasangannya itu dengan 2 lengan, sedangkan guanin dan sitosin berpasangan dengan 3 lengan. Yang sifat selanjutnya adalah satu putaran lengkap helix panjang itu panjangnya sekitar 34 Armstrong atau 3,4 nano. Sedangkan jarak antabasa nitrogen yang satu dengan yang lainnya itu jaraknya adalah 3,4 Armstrong. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa satu putaran lengkap helix pita DNA ini tersusun atas 10 pasangan basa ya. Ini kita bisa hitung dari atas, dari yang adenin timin. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya 5, 6, 7, 8, bawahnya lagi 9, 10. Nah, satu putaran lengkap ini yang mengandung 10 basa nitrogen itu disebut sebagai satu putaran lengkap helix ya. Selanjutnya yang sifat nomor 6. Pada setiap segmen molekul itu terdapat cekungan mayor dan cekungan minor. Seperti gambar sebelah kanan kita bisa lihat ya, yang ini adalah cekungan mayornya ya, yang sebelah gambar di paling kiri di bagian kanan itu adalah cekungan mayornya ketika cekungannya itu besar, dan ada cekungan minor ketika cekungannya itu lebih kecil. Selanjutnya sifat yang terakhir, diameter dari double helix itu adalah 20 Armstrong atau sekitar 2 nanometer. Jadi diameter dari double helix ini ya, antara pita satu dengan pita lainnya yang saling melilit itu diameternya adalah 20 Armstrong. Nah, ini adalah 7 sifat dari pita ganda DNA. Fungsi dari DNA itu memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, DNA itu terlibat dalam proses replikasi. Yang kedua, dia terlibat dalam transkripsi. Nah, replikasi itu adalah proses pembuatan DNA dari dirinya sendiri atau replikanya. Nah, replikasi akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Sedangkan untuk transkripsi, pembuatan RNA dari DNA itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Fungsi dari DNA itu adalah sebagai penyimpan informasi biologi. Jadi semua informasi yang akan diturunkan dari induk kepada keturunannya itu semuanya tersimpan di dalam DNA. Nah, untuk menyimpankan pesan itu, maka DNA itu nanti harus membuat salinan berupa RNA. Nah, RNA ini nantinya akan membantu menerjemahkan kode-kode untuk dijadikan protein. Nah, di dalam protein inilah semua informasi genetik itu nantinya akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, sudah selesai untuk penjelasan pita DNA. Sekarang akan kita bahas mengenai pita RNA. Sudah jelaskan sebelumnya bahwa DNA itu bukanlah satu-satunya bahan genetik. Jadi ada satu lagi bahan genetik yang perlu kita ketahui, yaitu RNA. RNA itu kepanjangannya adalah ribonucleic acid atau asam ribonukleat. Nah, sekarang perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai lokasi dari RNA di dalam sel. Jadi, kalau pada prokariot, RNA itu tersebar di sitoplasma. Sedangkan pada eukariot, RNA itu dihasilkan di dalam inti. Jadi, RNA pertama kali ditemukan di inti. Setelah itu, RNA itu nanti akan dikirim ya, akan ditransportasikan ke sitoplasma sehingga RNA juga bisa ditemukan di sitoplasma, dan juga RNA ini juga merupakan bahan penyusun dari ribosom. Jadi di ribosom RNA juga dapat ditemukan. Nah, RNA itu berbeda dengan DNA. Kalau DNA itu pitanya ada 2 untai, kalau RNA itu pitanya ada 1 untai dan pendek ya, karena RNA ini merupakan hasil transkripsi dari fragmen DNA. Nah, fungsinya apa RNA ini? Jadi RNA ini fungsinya untuk ekspresi informasi terkait dengan sintesis protein, membantu menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh DNA untuk selanjutnya diubah menjadi protein. Nah,
pada dasarnya struktur RNA itu hampir sama dengan struktur DNA ya. Jadi komponennya itu sama. Jadi tersusun atas gula, basa nitrogen dan juga gugus fosfat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk gula dari penyusun RNA itu sama dengan gula penyusun DNA, yaitu gula pentosa di mana atom C-nya tersusun atas 5, C1, C2, C3, C4, dan C5. Bedanya adalah pada atom C2 DNA itu atom C2-nya kehilangan gugus hidroksilnya sehingga disebut gula deoksiribosa jika pada DNA. Sedangkan pada RNA gugus C2-nya itu tidak kehilangan gugus hidroksil. Jadi ada OH-nya ya. Bisa dilihat ya di atom C2 sehingga gulanya disebut gula ribosa. Nah, selanjutnya untuk basa nitrogen juga sama. Basa nitrogennya tersusun atas purin yang selalu berikatan dengan pirimidin. Bedanya adalah pada basa pirimidin timin itu tidak ditemukan ya. Jadi RNA tidak punya timin. Timinnya digantikan oleh basa nitrogen urasil. Jadi dapat disimpulkan ada 3 perbedaan antara DNA dengan RNA. Yang pertama dari untainya. Kalau DNA itu double helix, kalau RNA itu single helix. Yang kedua adalah gulanya. DNA gulanya tersusun atas gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya adalah gula ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya, DNA memiliki adenin, timin, guanin, dan sitosin, sedangkan RNA memiliki adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Jadi timin digantikan oleh urasil. Nah, ARN ini juga sama seperti DNA. Dia itu merupakan polinukleotida, jadi gabungan dari nukleotida. Bedanya polinukleotida ARN itu single helix ya, jadi hanya satu untai. Tapi bukan berarti sifat basa nitrogennya itu kehilangan sifat untuk selalu berpasangan. Kalau potongan-potongan RNA itu bertemu dengan potongan pita RNA lainnya yang komplementer, maka tidak menutup kemungkinan RNA itu akan membentuk double helix. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, RNA ini bisa membentuk suatu pita yang menekuk ya dan membentuk pita ganda. RNA itu adalah hasil transkripsi dari DNA. Jadi DNA membuat kopiannya RNA. Bedanya kalau RNA itu hanya satu untai, kemudian basa nitrogen timinnya diganti dengan urasil. Ini adalah contoh pita dari RNA. Kita bisa lihat ya, dalam satu untai ini tidak ada basa nitrogen timinnya. Timin digantikan oleh urasil. Nah, dalam posisi-posisi tertentu RNA itu bisa menekuk ya, seperti gambar yang sebelah kanan ini. Jadi dia bisa menekuk, membentuk loop ya, melingkar seperti ini. Dan bagian yang basa nitrogen komplementer itu bisa berpasangan. Jadi nanti bisa membentuk double helix. Nah, di sini ada gambar yang sebelah kanan itu merupakan pita pasangan antara DNA dan RNA. Sedangkan yang sebelah kiri adalah DNA double helix. Untuk yang sebelah kiri, nah yang atas dan bawah ini adalah sama-sama DNA. Sedangkan yang sebelah kanan, pita yang atas itu DNA membuat RNA. Jadi DNA-nya disalin membentuk RNA. Karena dia RNA, otomatis dia tidak punya timin. Ya, timinnya diganti urasil. Jadi yang berpasangan dengan adenin itu bukan timin tetapi urasil. Kita lihat yang sebelah kanan ya. Jadi basa nitrogen T, maka dia akan berpasangan dengan
adenin. Ya, ketika pita DNA-nya memuat basa nitrogen A, adenin, maka RNA-nya akan terbentuk basa urasil. Kalau C, maka dia akan membentuk guanin. Ya, begitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata urutan dari pita RNA yang dibentuk hasil dari proses transkripsi itu sama dengan pita pasangan dari DNA yang sebelah kiri ya. Urutannya sama sesuai ya, hanya bedanya untuk timinnya diganti dengan urasil. Nah, berdasarkan klasifikasinya, maka RNA itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada rRNA, mRNA, dan tRNA. Sekarang kita bahas dulu yang rRNA. rRNA, jadi kepanjangannya adalah ribosomal ribonucleic acid, merupakan RNA penyusun dari ribosom. Jadi rRNA ini bersama dengan protein menyusun ribosom. Nah, fungsi dari rRNA dalam proses sintesis protein, dia itu terlibat dalam proses enzimatik. Pada prokariot, ribosom penyusunnya itu adalah 3 jenis rRNA, yaitu 5S, 16S, dan 23S. Sedangkan pada eukariotik ada 4 jenis rRNA yang menyusunnya, yaitu 5S, 5,8S, 18S, dan 28S. S ini merupakan koefisien Svedberg, jadi dia itu satuannya. Nah, cara mengukurnya dengan cara menghitung kecepatan sedimentasinya. Selanjutnya adalah mRNA. mRNA itu nama lainnya adalah messenger RNA atau dRNA, duta RNA. Fungsinya adalah dia itu berfungsi sebagai duta atau pembawa pesan informasi genetik dari DNA ke ribosom. Nah, pesan yang dibawa mRNA ini merupakan pesan-pesan yang nantinya akan disampaikan dari inti sel induk kepada keturunannya nantinya. Nah, pesan ini dibawa dalam bentuk kodon ya, kode-kode genetik disebut sebagai kodon ya. Jadi mRNA membawa kodon. Kodon ini nantinya akan diterjemahkan pada saat proses translasi ya. Nanti dihasilkanlah protein. Nah, mRNA ini bentuknya adalah untaian single ya. Jadi hanya untaian kecil, pendek, dan seperti pita. Jadi modelnya seperti itu. Selanjutnya adalah tRNA. tRNA ini memiliki bentuk yang melipat seperti gambar sebelah kanan. Nah, arti tRNA adalah transfer RNA. tRNA ini terdapat di sitoplasma. Dia itu nantinya akan membawa antikodon ya. Antikodon yang dibawa oleh tRNA nantinya akan dipasangkan dengan kodon yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Jika sesuai, maka nanti akan dihasilkan asam amino yang selanjutnya asam amino itu akan disusun, dirangkai, membentuk protein. Nah, protein inilah yang mengandung informasi-informasi genetik yang nantinya akan disampaikan ke bagian sel yang lain atau dari induk kepada keturunannya. Nah, ini adalah struktur dari tRNA yang melipat. Jadi di situ ada beberapa lengan. Ada lengan ANSA D, ada lengan ANSA antikodon, ada ANSA bervariasi, ada ANSA cabang aseptor ya. Nah, untuk antikodonnya dia akan melekat di lengan yang sebelah atas ini. ANSA antikodon berbentuk seperti daun semanggi atau clover leaf.
Nah, ini adalah 5 komponen lengan dari tRNA. Yang paling bawah itu merupakan lengan aseptor ya. Lengan aseptor ini merupakan tempat melekatnya asam amino. Jadi, selain tRNA ini membawa antikodon, tRNA itu juga nantinya akan membawa asam amino. Ketika kodon berhasil dipasangkan dengan antikodon, maka asam amino yang ada pada lengan aseptor ini nantinya akan terlepas untuk siap selanjutnya dirangkai menjadi polipeptida untuk membentuk protein. Nah, sedangkan yang kedua ada lengan D. Nah, lengan D ini mengandung basa pirimidin yang spesifik, yaitu dihidrourasil atau DHU, sehingga disebut juga sebagai lengan DHU. Nah, yang bagian atas ini adalah lengan antikodon. Nah, lengan ini fungsinya adalah untuk mengikat dan membawa antikodon yang nantinya akan dipasangkan dengan kodon di mRNA. Selanjutnya adalah lengan tambahan. Lengan tambahan ini hanya berisi beberapa basa saja ya, tidak spesifik. Selanjutnya yang terakhir adalah lengan pseudourasil. Nah, lengan ini mengandung basa-basa nitrogen yang spesifik untuk tRNA, yaitu pseudourasil. Nah, sudah sampai di sini saja untuk penjelasan asam nukleat, DNA dan RNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.